kalau tetap dihajar vitamin nggak kena matahari sama aja bohong. Bener. Terus kalau ini kan tadi udah ngejelasin banyak masalah Covid, pengalaman dan lain sebagainya sampai ke obat-obatan. Sekarang kan masih banyak orang yang, eee, nggak percaya adanya Covid. Gimana tuh tanggapannya dari salah satu penyintas penyintas Covid ini tentang ada orang-orang yang masih nggak percaya gitu tuh? Gila sih ya. Gue tuh sebenarnya kayak gue tuh sebenarnya kayak yang mau ngejudge juga. Ngapain gue ngejudge? Terus gue kayak kasihan gitu jatuhnya. Gue kayak ngerasa gini loh. Orang-orang yang masih berpikiran negatif, yang bener-bener mereka ke hidup mereka kayak bilang mereka positif banget ya. Nggak ada nih covid di dunia ini, bohong nih pemerintah nih, akal-akalan atau oh gila sih gitu, lo mau kena dulu baru lo percaya apa gimana nih gitu, lo nantangin. Aduh, kalau gue belum negatif makanya gue samperin sih kak. Banget gitu kan. Wah gila loh, gue aja sengsara gitu untuk sebulan nggak keluar gitu. Jadi gini, gue kalau dibilang tadi mau ngecut juga gue lebih kasihan ya. Gue kasihannya ngelihatnya kok ada ya mikir kayak gitu. Mhm. Emang gue nggak paham sih. Ya kan, harusnya era udah seperti ini gitu kan, pengetahuan di mana-mana, gampang nyari info juga, masih Iya. nggak percaya gitu kan aneh juga. Oh gini sih kak, sebenarnya kan mungkin nih orang-orang yang nggak tahu tentang penyakit ini, gue mau ngasih tahu sih. Mereka tuh sebenarnya pahamnya gini. Lo percaya nggak sih penyakit ini punya tingkatan loh kak? Iya, percaya. Jadi setiap orang beda-beda. Ada yang gejalanya sama kayak gue, ada yang bener-bener gejalanya berat, ada juga yang bener-bener ringan. Iya. Nah teman-teman gue itu, gue kan banyak sharing ya sama teman-teman. Nah teman-teman gue itu ada beberapa yang kena gejalanya nggak sampai demam kayak gue, termasuk nyokap gue. Nyokap gue itu nggak demam kak, bokap gue pun nggak demam. Gue juga bingung ya, yang demam cuma gue. Mereka cuma diserang batuk aja. Nah mungkin orang-orang percaya nggak percaya, kenapa bisa meninggal gitu kan. Soalnya gini, gue bersyukur gue kena penyakit ini, gue tahu gue nggak punya penyakit bawaan, Mhm. keluarga gue nggak punya penyakit bawaan. Gue bersyukur banget. Kebanyakan dari mereka yang meninggal itu karena penyakit yang emang dideritanya, Iya, yang penyakit parah. komorbid. Rata-rata itu kalau mereka bukan TBC, kanker paru, jantung, Asma. asma, nah mereka rata-rata meninggal kan. Nah itu sebenarnya mungkin orang-orang kayak mikirnya COVID nggak ada tuh, dikiranya ada pihak-pihak yang memang memanfaatkan bahwa corona ini, soalnya kan rata-rata yang kita lihat yang ditayangin bukan corona, tiba-tiba kayak positif nih kayak gitu, padahal memang benar positif gitu. Jadi sebenarnya virus ini tuh ngerangsang penyakit di dalam tubuh lo gitu loh. Nah, kalau emang lo baik-baik aja kayak gue, ya gue juga sembuh. Ah, nggak akan ngerasa apa-apa, cuman memang batuknya, wah lumayan gila. Nggak bisa dibilang ini batuk biasa, nggak bisa. Gue sampai batuk tuh bener-bener telinga gue sakit banget, Mmm. sampai kepala gue sakit gitu. Emang, sebenarnya yang namanya virus itu ya, virus apapun gitu ya, kayak misalkan, HIV gitu kan, itu kan emang dia virus yang menyebabkan penyakit lain, sebenarnya kayak gitu ya, itu yang gue pelajarin sih. Jadi yang namanya virus emang sebenarnya orang itu, nggak sepenuhnya dinyatakan meninggal tuh karena virus, tapi emang ada penyakit-penyakit lainnya yang ngebuat virus ini nih semakin bahaya gitu tuh. Kayak HIV aja, dia kan sebenarnya cuman ya nyerang kekebalan tubuh juga gitu, dia ngegrogotin imun imun yang ada di dalam tubuh gitu tuh. Makanya akhirnya penyakit lain tuh gampang masuk gitu, sama kayak Ebola gitu, yang virus-virus lainnya gitu yang banyak, Nah, termasuk, yang mudah itu influenza, itu kan juga virus yang sampai sekarang juga, nggak hilang gitu, of emang course, tetep nah ada betul. gitu. Makanya, Covid itu bisa dibilang bahaya bisa, Eee, kalau orang itu imunnya rendah gitu, terus Iya. dia juga punya penyakit bawaan, kayak gitu sih. Terus kalau masalah vaksinasi gimana?
Ada tanggapan nggak kalau vaksinasi? Oh, gue sih sebenarnya gue udah ngedukung banget nih program pemerintah. Gue salah satu orang yang sebenarnya ngedukung, tapi gue nggak suka kenapa sih gitu dilebay-lebayin. Sebenarnya ini yang bikin orang-orang banyak gak suka gini, mereka pengennya sebenarnya ngasih edukasi ya ke semua masyarakat gitu. Cuman memang ada beberapa masyarakat yang tidak menerima, termasuk gue kayak yang mikir, udahlah jangan terlalu sering untuk em, nge-up berita tentang banyak yang berpendapat kok tentang vaksin tuh nggak penting gitu. Padahal aslinya ya menurut gua itu vaksin dibutuhin banget loh. Iya. Ningkatin imun, woy. Kenapa ditolak? Iya betul. Itu bagus banget buat tubuh gitu. Gua sebagai orang yang penyintas COVID ini ya, gue merasa bersyukur gue kena karena gue udah punya daya tahan tubuh sendiri gitu. Iya. Untuk 5 bulan ke depan nih Kak, ternyata setelah 5 bulan itu gue masih butuh vaksinasi. Gue juga mau ikut Iya. Ya, itu emang update sementara sih katanya yang udah kena juga harus divaksin gitu. Iya, gue dengar vaksin ini berkelanjutan sih. Iya pasti. Ya, ada ke-1, ke-2 dan selanjutnya mungkin. Ya, itu ada di podcast sebelumnya itu. Nonton guys, jangan lupa ya. Berwawasan nih. Ini apa namanya? Gue juga ada niatan lah nanti setelah 5 bulan ini gue cari-cari info tentang vaksin. Ya pasti itu. Iyalah. Tapi paling kalau yang kayak kita ini urutan kesekian gitu ya. Tapi gini sih, gue nggak mau dari kalian ada yang menyalahgunakan ada yang menyalahkan mengenai vaksin. Gue dengar memang walaupun sudah vaksin memang akan ada yang terinfeksi, tapi kalian nggak bisa nyalahin sebelah pihak tiba-tiba, oh gue udah vaksin kenapa gue kena gitu. Yang nggak gitu juga konsepnya, kan kita daya tahan tubuh beda-beda ya. Iya betul. Jadi bukan karena dari vaksinnya juga. Iya, tapi karena dirinya sendiri. Lingkungan, iya. Lo tahu nggak sih, apa? Gila di Serang ini ternyata wah gila pasiennya. Gue waktu CPR itu PCR. gila. Ya, kenapa gitu? Menurut gue yang isoman itu banyak banget cuy. Yang nggak kedata ya? Iya, yang nggak kedata. Ini yang kedata aja ribuan loh kota Serang. Kalian masih nggak percaya gitu? Iya, di rumah sakit ada ratusan. Sama gue dapat DM dari perawat rumah sakit. Perawat rumah sakit, dokter-dokter di rumah sakit di kota Serang udah tumbang cuy. Emang. Gue kasihan banget walaupun udah tumbang tapi mereka masih kerja loh. Iya emang. Teman-teman gue juga yang baru lulus itu dari kedokteran, dari keperawatan misalkan, itu langsung pada ditarikin. Iya itu. Karena gila sih. Gue kasihan banget, gue sampai nangis ya. Gue baca chatnya kalau misalnya rata-rata yang terserang itu ibu hamil cuy. Itu perawat yang lagi pada hamil. Soalnya kenapa ibu hamil? Karena dia itu kan lagi mengandung ya. Jadi imunnya juga agak labil gitu tuh kalau orang lagi mengandung itu. Itu sampai mereka tugas aja di masuk ICU loh. Gue kayak kasihan sih. Ada sih, soalnya sepupu juga kan dokter gitu ya. Jadi dia juga sengaja ngambil cuti karena dia juga tadinya hamil terus melahirkan, sekarang juga ada bayi gitu, makanya dia ngambil keputusan buat cuti gitu tuh, daripada kan mendingan gitu. Karena ya tadi gue bilang COVID ada ini kan, ada tingkatan. Nah yang di rumah sakit itu yang tingkatannya menurut gue wah gila amazing, paling tinggi menurut gue itu yang sampai sesak napas. Iya. Makanya ya mungkin semua orang itu ada penyakit ini ada tingkatannya, tapi kita juga bisa mencegahnya juga kan, gampang itu mencegahnya. Iyalah. Sebenarnya mencegahnya gampang kalau teman-teman ya rutin lah minum vitamin gitu kan, terus benar. tangan, terus olahraga lah minimal 1 minggu sekali lah cukup. Olahraga. Jangan mageran kayak gue gitu. Iya betul sekali kalau itu. Pasca kenanya enak, enjoy kayak gue, tapi pas lagi kenanya itu ya minggu pertama awal kena itu wah gila berat. Lo kalau nggak nangis hebat banget. Hebat banget, gila. Lo pasti nangis lah karena emang lo kepikiran banget gitu, kepikiran bukan buat diri lo tapi lo bakal mikirin apa keluarga lo bakal kena atau enggak gitu. Iya betul. Kadang-kadang kita sendiri
nggak mikirin diri sendiri yang kayak selamat gak ya gue dari covid, enggak, itu sama Iya. sekali nggak Heeh. kepikiran. Tapi yang gue pikirin adalah ya Allah jangan tularin gitu ke keluarga gue atau Iya. gimana, udah simpen di gue tapi kan susah ternyata. Iya betul. Di udara kuat, di suhu kuat, Iya. makin baru-baru aja nih virus, makin kesini. Gue denger itu juga kan mulai ada gejala-gejala baru ya. Iya itu mutasi biasa. Gila sih. Emang yang namanya virus tuh pasti bermutasi gitu kan. Itu ada ilmu biologinya juga kok. Jadi yang namanya virus tuh bakal terus bermutasi Nah, sampai benar. dia nemu di mana titik dia itu paling kuatnya gitu tuh. Iya. Makanya buat teman-teman kalau bisa ya harus tetap 3M-nya. 3M lah. Jangan lupa. Bohong sih coy kalau misalnya sekuat apapun lo, kalau lo nggak suka pakai masker ya, gue kasih tahu ya lo siap-siap aja sih kena gitu. Orang-orang yang pakai masker aja kena gitu, apalagi ya orang-orang yang gue males banget pakai masker, udahlah nggak ada virus gitu. Lo nggak ngeliat aja gini ya, lo mikir virus ini nggak ada gitu karena lo nggak ketemu orang yang positif. Coba deh kalau lo ketemuin. Buat jadi diri gue tuh susah banget ya bisa mengungkapkan ini gitu, kayak orang-orang di luar sana pada mikir gue di ini nggak ya, gue diasingkan nggak ya sama teman-teman gue tuh. Gue bersyukur punya teman-teman gila baik banget. Enggak, gue pokoknya gue sembuh aja gitu ya. Gue sebelum dinyatakan negatif aja kemarin gitu ya, waktu bulan lalu gue belum negatif aja, teman-teman gue udah kayak ketemu gue biasa aja karena emang udah ngelewatin inkubasi ya. Karena kan gue kasih tahu aja virus ini tuh cuman 2 minggu ya, setelah 2 minggu tuh udah nggak akan nularin gitu. Temen-temen gue baik banget gitu, kayak nggak ada jarak sama gue, main sama gue kayak gitu. Ya jadi makasih buat teman-teman gue. Iya emang lingkungan sekitar sih itu yang menentukan hidup atau matinya seseorang aja. Di komplek gue sekarang lagi lockdown nih. Berarti nggak bisa masuk ya? Enggak sih, enggak lockdown yang gimana ya, enggak ketat. Tapi gue tahu beberapa keluarga udah isolasi mandiri lebih banyak sih. Mereka rata-rata dari kerjaan sih bokapnya. Iya itu yang lebih bahaya soalnya. Iya, tapi gue udah nggak kaget. Soalnya emang kalau di kantor itu kan dia masuk jam 7 gitu kan, belum ada matahari, pulang jam 4, matahari udah nggak ada, dia kerjaannya di depan laptop di ruangan ber-AC, kumpul semua. Nah itu tuh ber-AC tuh. Iya makanya dia cepet banget buat nyebar kalau untuk di kantor. Iya. Itu gara-gara AC juga, ya udah terinfeksi lah semua tuh. Ya makanya dia seneng juga kan berterbang-terbangan di udara bebas. Makanya kenapa kalau udah terinfeksi di dalam keluarga itu, sore-sore itu dibuka kaca, jendela, pintu itu dibukain karena biar bertukar tuh udara. Iya, rata-rata kan sekarang semua pada pakai AC ya, satu rumah minimal 1 loh Kak. Iya emang. Jadi biar sirkulasi juga bagus. Iya, bener. Alpukat Kak, alpukat jangan dilupain ya. Nih, buah-buahan yang bagus nih buat COVID itu kayak jeruk, alpukat, pisang. Tapi gue nggak suka sih statement orang katanya pisang minimal 1 buat ngehindarin COVID. Wah nggak gitu juga konsepnya. Ini apa namanya, soalnya mungkin karena pisang ya, gue denger juga termasuk nyokap gue gejalanya itu diare. Iya ada yang diare juga. Iya, kalau gue enggak sih. Gue demam doang. Demam juga sehari, tapi niksa cuy. Ya ini terakhir mungkin ya, karena kita juga udah panjang ini, mungkin harapannya semoga bagaimana dunia ini, Indonesia khususnya. Gue sih gini, gue mau ngasih pesan aja buat kalian semua, jangan takut dengan COVID ini. Ya. Karena kalau kalian orang yang sehat, pasti nggak akan parah. Ya. Untuk badan kalian tuh nggak akan parah. Terus kalau emang ternyata kalian fix nih kena gitu, ya kata gue tadi, bahagia terus, enjoy selalu, cari lingkungan yang ngedukung kalian, terus jangan suka lah down, karena mungkin nanti kalian ngehadapin kalian nggak bisa ketemu keluarga, ketemu temen gitu. Tapi ya udahin aja, nanti juga kalian bakal ketemu kok. Kayak gue sekarang udah pada ketemu nih sama kalian semua gitu kan. Terus protokol kesehatan itu gila penting banget, ngebantu. Gue seneng banget kalau orang-orang mau matuhin itu semua gitu.
Oke lah kalau emang kalian berat buat ngelakuin protokol kesehatan, tapi jaga jarak penting banget loh. Jaga jarak tuh, mau sama siapapun. Ya minimal itu sih. Karena terselamatkan gitu kalau kalian udah ngelakuin jaga jarak ini gitu. Ya minimal kan emang masker jaga jarak. Kalau cuci tangan itu dia mengikuti gitu. Kalau tangan kalian masih ngerasanya bersih-bersih Betul. aja ya nggak apa-apa. Betul. Kalau gue sih berharap ya. Sebenarnya gue berharap pasien tuh udahlah stop lah, jangan nambah lagi. Terus gue juga berharap dunia cepat pulih, apalagi Indonesia cepat pulih. Amin, Ataupun amin. kota Serang nih, Iya, amin. ya Allah semoga kota Serang ataupun Banten ini cepat-cepat pulih nih. Jangan ada kelonjakan lagi. Terus tentang tadi vaksin juga gue maunya kalian semua patuhin lah demi kebaikan kalian. Ya itu kebaikan bersama sih. Iya, Jangan itu vaksin ego. bagus. Gitu, jalanin aja, ikutin aja alurnya. Toh kalian divaksin juga nggak akan meninggal. Karena kan dulu udah diawasi lah. Iya, Ada betul. badan-badannya yang tahu di jalurnya gitu. Iya betul, betul, betul. Jangan berprasangka buruk terus. Ya betul. Gue aja dari dunia kesehatan tuh kayak sedih aja gitu, sesama dari dunia kesehatan banyak yang tumbang. Sedih lah gue. Iya iya iya. Ayolah bantu semuanya. Ya. Itu ya, Kalau guys, nggak ya. buat diri kalian juga buat orang lain. Udah sih cukup. Ya itu guys, dengerin tuh ya nasihat dari calon perawat. Aduh amin, amin, amin. Ya mungkin itu aja ya. Jadi kesimpulan yang gue ambil sih ya COVID ini masih ada lah. Itu Aduh cuy. balik lagi ke pemahaman masing-masing dan juga apa ya, imun di tubuhnya masing-masing gitu aja sih. Terus untuk gejala emang beda-beda, ada yang seperti ini seperti itu, tapi emang itu semua gejala COVID ya. Makanya tetap patuhi 3M-nya dan juga tetap minum vitamin kalau bisa setiap hari supaya tubuh kita juga bagus. Olahraga juga jangan lupa, tidur istirahat, jangan sering begadang kayak gua ya. Ya Aduh. mungkin itu aja ya Nabila, makasih buat waktunya. Iya. Semoga juga tidak ada lagi yang terkena COVID. Amin. Semoga ini cepat berlalu ya, karena Amin. gabut juga di rumah terus. Iyalah. Nggak Gabut kemana-mana. juga sih. Capek juga nih ya pakai masker terus gitu. Betul kalau itu. Iya, semoga aja ya cepet pulih gitu. Amin, amin. Oke, terima kasih. Bye bye. Dadah. Bye-bye, Buat terima Sobat kasih. Damai.